Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat tauhid, yang telah berdakwah di atas kalimat tauhid, ya, di tengah merebaknya kesyirikan, ya, penyembahan berhala di zaman beliau. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan judul, pada saat ini kita akan membahas tentang bab muraqabatullah. Bagaimana CCTV-nya Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki CCTV, memiliki pengawasan yang lebih detail daripada pengawasan manusia. Ya. Bab ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Tabi'an fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hidup yang kita jalani ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya tujuannya adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan ketakwaan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat beramal pun kita wajib bermuhasabah. Muhasabah di sini apa? Kita wajib melakukan introspeksi diri. Melihat apakah amalan kita ini sudah benar, ikhlas, ataukah riya dan dicampuri dengan amalan-amalan yang itu bisa menggugurkan amalan kita. Kemudian yang kedua, kita wajib muraqabah. Ya, kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Muraqabah itu sendiri, ya, artinya adalah mengawasi. Dan muraqabah, ya, itu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Raqib. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Ya, dan adalah Allah yang Maha mengawasi segala sesuatu. Dan juga dalam ayat dalam surat Al-Maidah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqibu 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ya, dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tawaffaitani kunta antar raqibu 'alaihim. Maka setelah engkau wafatkan aku, setelah engkau angkat aku, ya, engkaulah yang Maha mengawasi mereka, ya, wa anta 'ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan tentang ayat yang pertama tadi, ya, yang mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba.
Beliau menjelaskan bahwa makna ar-raqib di sini adalah Allah, zat yang maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan manusia. Dan kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani ya bahwasanya Allah mengawasi kita. Dan wajib mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya itu tadi ar-raqib ya, yang maha mengawasi. Dan ketika kita mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ar-raqib tadi, itu memiliki sisi positif. Ya. Yang pertama, yaitu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah penting, yaitu kita merasa malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita malu? Kembali ke poin yang pertama, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tersendiri dan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekaligus itu merupakan tahapan yang paling utama untuk menempuh perjalanan ya menuju perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Maka hakikat dari muraqabatullah itu sendiri apa? Yaitu seseorang terus-menerus ya merasa dan meyakini bahwasanya Allah mengawasi setiap gerak-gerik dia. Sedetail apapun, sesembunyi apapun dia melakukan perbuatan, ya, maka dia selalu merasa Allah mengawasi dia. Sehingga apa? Ketika dia beramal soleh, dia merasa Allah mengawasi dia. Ketika dia berasa Allah mengawasi, maka dia akan berusaha untuk melakukan amal soleh tersebut dengan sebaik mungkin. Dan ketika dia berusaha untuk menjauhkan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun berusaha menjauhkan diri dengan sebaik mungkin. Ya. Dengan sebaik mungkin itu apa? Baik ketika dia sendiri ataupun di halayak ramai, dia berusaha untuk menjauhkan maksiat. Karena apa? Seorang manusia ketika dia beramai-ramai mungkin dia malu untuk bermaksiat, tapi ketika dia sendiri kita tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia berusaha untuk bermaksiat, dia berusaha bermaksiat di balik tembok kamarnya atau bahkan di dalam selimutnya, kita tidak tahu. Maka di situ peran muraqabatullah, perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, makna al-ihsan dalam hadis Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, ini dia makna al-ihsan tadi, ya. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalaupun engkau tidak merasa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Maka ini yang penting ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dia yang dimaksud dengan muraqabah. Bagaimana seseorang berusaha untuk menghadirkan Allah di setiap gerak-geriknya. Menghadirkan Allah di sini bukan berarti kita memanggil zat Allah untuk bergabung bersama kita, bukan. Tapi ilmu Allah, ilmu tentang takut terhadap azab Allah, ilmu tentang mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan kita selalu merasa was-was untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Muraqabah itu sendiri mencakup dua makna. Ya. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Muraqabah di sini mengawasi dengan detail. Ya. Kalau hanya kita melihat dalam bahasa Arab, nadhara yanzuru, melihat secara biasa. Ya. Saya melihat fulan sedang pergi jalan. Tapi kalau saya melihat fulan dengan detail, dia jalan dengan ini, dengan fulan, dengan fulanah dan lain sebagainya, itu kita melihat secara detail. Ya. Nah, maksud muraqabah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, melihat dengan detail.
Ya, apa? Urusan akhirat kita, urusan dunia kita. Ya, ketika kita bermuamalah dengan Allah, ya, bagaimana ketika kita datang sholat, ikhlas enggak? Pakai bajunya yang benar enggak? Pakai baju ketat enggak? Ya. Kemudian muamalah dengan orang lain, kita sering dusta enggak sama orang lain? Kita sering memukul orang enggak? Kita sering mengambil harta orang enggak? Itu semua Allah catat dengan detail. Ada malaikat pencatat. Dan nanti di hari kiamat akan diaudit sama Allah Subhanahu wa taala, akan didata semuanya secara jelas, secara gamblang. Sedikit pun tidak akan ada yang luput. Ataupun kita bermuamalah pada diri sendiri. Ya. Udah deh. Ini perkara yang syubhat. Udah kita pakai aja sudah. Padahal perkara syubhat itu dapat mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram. Ya. Dia bermudah-mudah dengan dirinya. Udah saya lagi sendirian. Udah nggak ada yang tahu saya bohong. Biarkan aja saya bohong. Saya lagi sendirian, udah saya bermaksiat aja, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang ngelihat kok. Padahal dia lupa Allah maha melihat. Kemudian terkait dengan ucapan, ya, amal perbuatan, pandangan, penglihatan, pendengaran dan hati, semuanya akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari di mana nanti mulut tidak berbicara, tapi yang berbicara itu mata, yang berbicara itu tangan, yang berbicara itu kaki, semua memberikan persaksian atas apa yang kita lakukan di dunia. Jadi jangan pernah merasa diri aman, jangan pernah merasa diri luput dari wawasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kedua, ya, makna yang kedua, menghadirkan dalam hati bahwa kita selalu bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam masalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Kelima rukun Islam ini, ya, kenapa tidak disebutkan? Para ulama mengatakan kenapa tidak disebutkan ibadah-ibadah yang lain? Kenapa cuman hanya rukun Islam 5 ini saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya? Karena semua ibadah atau 5 ibadah ini tadi, atau 4 ya, selain syahadat, karena syahadat sudah jelas. 4 ibadah tadi apa? Salat, puasa, haji dan zakat. Keempat ibadah ini semuanya kembali kepada Allah atau semuanya berhubungan langsung dengan Allah. Salat langsung berhubungan dengan Allah. Kita sujud kepada Allah, kita rukuk kepada Allah, meminta kepada Allah. Puasa kita menahan lapar karena Allah. Kemudian apa? Haji, kita berangkat haji jauh, pakai uang, pakai dana yang banyak, yang besar. Kemudian dengan tenaga, ya, itu langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat, kita mengeluarkan harta terbaik kita. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya 4 ini saja yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu merasa diri bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri jual beli dengan Allah. Apa jual beli kita? Kita beramal, kita nanti akan dikasih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka 2 hal tadi, ya, itu perkara yang melazimkan seseorang untuk konsekuensi dengan 2 hal tersebut. Harus ada 2 hal ini dalam kehidupan kita semua. Maka ketika seseorang sudah memiliki muraqabah ikhwan fiddin, ya, maka dia sudah sampai ke derajat yang tinggi, ya, dan kehidupannya akan lebih berkah. Karena kenapa dia lebih berkah? Karena itu tadi, dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi, ya, kita masuk ke dalam kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Imam An-Nawawi membawakan dalam hadisnya, dalam kitabnya, sebelum beliau membawakan hadis, beliau membawakan beberapa ayat atau dalil dari Al-Qur'an tentang masalah al-muraqabah. Yang pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ya. Dan dia yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya badanmu untuk sujud, ya. Allah yang Maha melihat, ya. Dan kandungannya ayat ini menjelaskan Allah melihat saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sholat Allah melihat kita. Ya, sekarang mungkin seseorang bisa khusyuk di rakaat pertama, tapi rakaat kedua datang setan. Di mana dompet saya? Oh iya, dompet saya ada di sini. Makanya dulu teman-teman itu bilang, kalau kita kehilangan dompet, coba sholat, pasti ingat. Setan hadir, setan datang. Ketika azan setan pergi, setelah selesai azan setan datang. Ketika qomat dia pergi, selesai qomat dia datang. Ya, makanya itu bahayanya. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan, mengawasi gerak-gerik kita ketika sholat. Sujudnya benarkah, rukuknya benarkah, yang dibaca sesuai enggak? Benar enggak yang dibaca? Ketika sujud pun benar enggak yang dibaca? Ini diperhatikan, ya. Ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang itu sholat, ya, dia tidak mendapatkan pahala 100%. Pasti ada kurangnya. Pasti ada kurangnya. Entah itu dia dapat setengah, entah dia dapat 1/4, entah dia dapat 1/8, ada kurangnya. Karena apa? Di perjalanan ketika kita sholat itu pasti ada godaan-godaan syaitan. Ya. Makanya khusyuk bukan menjadi syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk menjadi syarat sahnya sholat, nggak ada yang sah sholatnya. Karena nggak ada yang bisa khusyuk sampai akhir. Pernah tuh merasakan khusyuk sampai akhir? Susah. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekhusyuan ketika sholat, ya. Ini dia alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan ini derajat tertinggi dalam ihsan, ya. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Hadid ayat 4, qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Ini ayatnya panjang, saya bacakan. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Allah zat yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Allah Maha mengetahui. Kemudian ini dia dalilnya, ini dia syahidnya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik. Makna wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apakah zat Allah yang turun? Tidak. Ya, seperti yang kita bilang tadi di pertama apa? Ilmu Allah yang ada bersama kita. Sedangkan zat Allah tetap berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari ayat ini pula, ya ikhwan fiddin, ya, orang-orang yang berakal pasti akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Ya, tidak perlu mentakwil, tidak perlu merubah makna istiwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, Allah tidak mengetahui apa yang ada di muka bumi. Justru Allah lebih mengetahui daripada kita. Ya, coba kita bayangkan berapa banyak pohon dan ranting di muka bumi. Banyak sekali. Tapi Allah mengetahui semuanya. Ya, kita tidak tahu. Di sini aja kita bisa hitung berapa banyak pohon di sini. Ya, banyak. Dan berapa banyak daun yang berjatuhan, kita nggak tahu. Tapi Allah maha tahu.
Ya. Kemudian dalil yang berikutnya surat Al-Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di bumi dan di langit, ya. Kata syai' di sini bentuknya nakirah. Maksudnya apa? Secara umum semuanya, ya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Satupun tidak ada yang tersembunyi. Karena apa? Karena semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi ini ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan analoginya kalau sudah dia yang menciptakan, pasti dia tahu apa yang diciptakan. Ibu-ibu misalnya buat nasi atau lagi masak nasi, ya, dia tahu nasinya enak atau tidak karena dia yang buat. Atau misalnya di sini ada bapak-bapak yang pengrajin kayu misalnya, dia tahu mana kayu bagus, mana kayu tidak. Atau dia tahu, oh ini buatannya bagus nih. Karena apa? Karena dia yang membuat. Ya, apalagi Allah yang menciptakan, pasti Allah yang lebih mengetahui semuanya. Ya, ini secara logikanya seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma taskutu min waraqah illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard, ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, pasti Allah ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ard, bahkan tidak ada sebutir biji pun, ya, di kegelapan bumi, melainkan pasti Allah akan ketahui. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, ya. Dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, ya, yang tidak tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah tertulis. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, menulis semua yang akan terjadi di muka bumi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala akan eksekusi dia, itu semua sesuai dengan catatan. Sama seperti orang ingin membangun sebuah bangunan, ingin bangun masjid ini, pasti ada gambarannya. Tidak mungkin tiba-tiba dia asal bangun, dia tiba-tiba naruh semen, tiba-tiba menggali, tidak mungkin. Pasti ada catatannya, ada gambarnya. Bahkan kalau dia orang kaya, dia pakai jasa itu? Iya, konsultan gitulah, ya. Jasa gambar-gambar gitu. Ya biaya mahal. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menulis, Allah yang mengeksekusi, dan eksekusinya tidak pernah luput dari apa yang telah ditakdirkan. Ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Ya, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ayat ini berkaitan dengan kaum yang memiliki perilaku yang sewenang-wenang atau bertindak dengan semaunya, ya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Walaupun dengan kurun waktu yang sangat lama mereka melakukan kerusakan, pengerusakan, melakukan kemaksiatan, ya, tapi Allah tetap mengawasi mereka. Dan jika sudah waktunya, Allah langsung binasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan juga kaum Fir'aun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya, irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sauta 'adzab. Baik. Kita baca artinya di Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Fajr, ya.
Baik. Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang punya Al-Quran terjemahan? Jazakallah khair. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, ayat ke-6. Tidakkah engkau mengetahui Muhammad, atau tidakkah engkau mengetahui, ya Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Ya, kaum Ad ini terkenal dengan kekuatannya. Nanti kita akan sebutkan dalilnya juga. Iramadatil imad, ya. Penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya. Yang mana tidak pernah diciptakan sepertinya sebelumnya, seperti kaum Ad. Ya, bagaimana kekuatan kaum Ad? Disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain bagaimana tentang kekuatan kaum Ad. Fa amma 'adun, kata Allah Subhanahu wa taala, fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Ya. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Memang kaum Ad yang paling kuat. Ya, maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri mereka di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata apa? Man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat, ya? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang bisa menandingi kekuatan kami, kata kaum Ad. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa huwa ashaddu minhum quwwah. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka dan Dia lebih kuat daripada kaum Ad. Wa kanu bi ayatina yajhadun, ya. Dan mereka telah mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana kekuatan kaum Ad, ya. Bahkan disebutkan mereka itu sampai Allah azab mereka dengan angin, ya. Padahal dengan angin, tapi semuanya bertebarangan sampai usus-usus mereka keluar. Padahal mereka orang kuat. Bahkan disebutkan kaum Ad, kalau ada satu negeri, satu daerah mau nyerang kaum Ad, tidak perlu mereka datang berombong-rombongan, tidak perlu. Satu orang dilempar ke sana, duel, kalah mereka semua. Saking kuatnya kaum Ad. Tapi karena mereka sombong dan tidak mengindahkan perintah Allah, Allah azab mereka, ya, dengan angin sehingga mereka binasa. Kemudian tentang kaum Tsamud, wa Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad, ya. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kemudian juga begitu juga dengan Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fir'auna dzil autad, ya. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan-bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Ya, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab terhadap mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Itu dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ke berikutnya, ya, inna rabbaka labil mirsad. Makanya tidak ada yang merasa aman. Jangan pernah kita merasa aman walaupun mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh tahun. Bahkan di atas kemaksiatan tersebut kehidupan mereka semakin tentram, terlihat secara kasat mata, semakin kaya, semakin enak hidupnya. Tinggal tunggu waktu saja. Allah tidak akan
diam. Bisa jadi dia semakin kaya itu sebagai bentuk apa? Istidraj Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti pas dia benar di atas kesesatannya, Allah langsung timpakan azab kepada dia. Wal iyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka jangan pernah kita merasa aman, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita bermaksiat kepada Allah, ya, terutama pada saat sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengintai setiap gerak-gerik kita, ya, dan Allah mencatat, ya, jika tidak di dunia, di akhirat kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, ya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Nah, ini dia nih, pandangan mata, curi-curi pandang. Terutama pada akhwat, ya. Antum jalan naik sepeda motor sama teman antum, yang depan fokus, antum di belakang toleh kanan, toleh kiri. Ada akhwat yang gak pakai jilbab lewat, masya Allah. Hati-hati, Allah melihat, ya. Allah melihat. Ada temannya WhatsAppan sama istrinya, dia lihat, kapan saya punya istri? Ya. Hati-hati. Pandangan ini, ya. Ini dalil juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Bahkan lirikan mata pun diawasi, ya. Kita ngelihat. Antum mungkin teman antum di depan naik sepeda motor atau dia nyetir mobil, enggak tahu dia kalau antum ngelirik perempuan, tapi Allah tahu. Hati-hati, memang berat, mata ini berat, ya. Berat sekali, ya. Kita harus menjaga pandangan. Kita berusaha bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan isi hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya Allah yang tahu kita ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Jangan tiba-tiba teman kita sholat, wah ente ikhlas nggak nih sholatnya nih? Pasti ente nggak ikhlas, ya. Kita nggak tahu. Daripada kita menilai ikhlas atau tidaknya seseorang, lebih baik nilai hati kita sendiri, ikhlas atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita yang tahu, ya. Mau kita sembunyikan dalam apa, kalau bahasa Indonesia, dalam relung hati yang paling dalam, ya. Mau kita sembunyikan dalam relung hati paling dalam, Allah pasti akan tahu, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, logikanya saja, ya. Kalau masalah daun, masalah pohon yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat, itu Allah tahu di mana dia jatuh, kapan dia jatuh. Dia jatuh di danau kah, di laut kah, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian yang jatuh di daratan dia tenggelam di bawah tanah. Allah yang maha tahu. Logikanya kalau masalah daun saja yang tidak ada kaitannya dengan akhirat Allah tahu, apalagi masalah anggota tubuh kita yang ada kaitannya dengan akhirat, yang mana semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dihisab pada hari kiamat. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang perbuatannya atau amalannya, ya, tentang hartanya, kemana dia gunakan, ya, dan dari mana dia dapatkan, tentang ilmunya, tentang usianya, untuk apa ia gunakan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka setiap muslim, ya, dan mukmin wajib muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena hal tersebut dapat menambahkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Kita masuk ke hadisnya, ya. Tadi sudah kita sebutkan dalil tentang muraqabah dari Al-Qur'an. Dan sekarang kita sebutkan dalil tentang muraqabah dari hadis, ya, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Maka hadis yang pertama, hadis yang panjang,
ya, terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, bagaimana Jibril ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terpenting adalah yang syahidnya, yang jadi dalil tentang masalah muraqabah yang kita bawakan tadi di awal-awal kajian kita, ya, fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, ya, maka Allah pasti melihatmu. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ihsan merupakan derajat yang paling tinggi dan lebih tinggi daripada iman dan Islam. Ketika seseorang ingin mendapatkan derajat ihsan, maka dia wajib memiliki keimanan. Ketika dia ingin memiliki keimanan, maka dia wajib masuk Islam. Ya. Karena apa? Karena rukun Islam itu berkaitan dengan amalan anggota badan, dan rukun iman berkaitan dengan amalan hati, ya. Maka derajat ihsan itu dapat menjadikan ibadah seseorang lebih khusyuk dan tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat ihsan adalah derajat yang lebih tinggi. Ketika kita sudah merasa diri takut melakukan maksiat, beribadah dengan benar-benar, dengan khusyuk, dengan berusaha, ya, untuk beribadah dengan sebaik mungkin, ya, kita berharap untuk mendapat derajat ihsan. Karena itu kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang sudah memiliki rasa ihsan atau muraqabatullah, wallahi dia akan bahagia, kehidupannya akan berkah. Kalau sekarang orang kebanyakan hanya bagaimana apa kata orang, ya, apalagi mereka yang memiliki followers yang banyak di Instagram misalnya. Dia jadi artis. Apa mau pengikutnya dilakukan. Bahkan kalaupun itu menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tiada ujungnya. Dia maunya A, kita lakukan, besok mau B. Dia mau B, kita lakukan, besok mau C. Begitu seterusnya. Makanya keridhaan Allah adalah yang paling utama. Kemudian dalil yang kedua, ya, ini yang terakhir. An Abi Dzar Jundub bin Junadah, ini sedikit kita bahas karena ada yang penting juga. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dua orang. Radhiyallahu anhuma, ya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan yang dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar, ya, terutama untuk Mu'adz, ya, yang mana beliau ketika itu diutus ke mana? Yaman, dan beliau tidak kembali kecuali di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sini ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, ya. Ini wasiat pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa dan albir itu artinya kebaikan, ya.
jika disebutkan takwa dan albir ini masuk ke dalam sebuah kaidah, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza jtama'a iftaraqa, jika dia terkumpul antara kalimat takwa dan albir dalam satu konteks, maka dia memiliki makna sendiri-sendiri. Kalau misalnya dalam sebuah konteks disebutkan takwa, kemudian ada albir, maka takwa maknanya sendiri, albir maknanya sendiri. Wa idza iftaraqa ijtama'a, dan jika disebutkan secara bersamaan atau dalam artian wa idza iftaraqa ijtama'a, dan jika disebutkan secara terpisah, ya, maka dia maknanya terkumpul. Misalnya kalau disebutkan takwa secara sendiri, ya, tanpa ada albir, maka maknanya mencakup albir. Contohnya supaya tidak bingung, ya. Jika digabungkan, takwa itu artinya meninggalkan maksiat dan albir artinya melakukan ketaatan atau kebaikan. Nah, contohnya di mana dua kata tadi, takwa dan albir, digabung dalam satu konteks. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alal birri wat taqwa. Ini dua kata dalam satu konteks, ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan juga tolong menolong dalam masalah takwa. Takwa di sini berarti artinya apa? Meninggalkan maksiat. Takwa di sini berarti artinya meninggalkan maksiat. Karena apa? Dia digabung antara albir dengan at-taqwa dalam satu konteks, atau disebut dua-duanya dalam satu konteks, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Disebutkan dalam satu konteks, an tabarru wa tattaqu, ya. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk tabarru, berbuat kebaikan, wa tattaqu, melakukan kemaksiatan, ya. Wa tuslihu bainan nas, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Itu dia contoh jika disebutkan at-taqwa dan albir dalam satu konteks secara berjamaah, secara bersamaan. Kemudian sekarang contoh jika disebutkan salah satu saja dalam satu konteks, at-taqwa saja misalnya, atau kita di sini contohnya albir saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi kebaikan itu adalah, ya, kebaikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini hanya disebutkan kalimat apa? Albir. Maka jika disebutkan secara terpisah, ya, maka maknanya apa? Melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Ya, itu kalau disebutkan secara terpisah. Kemudian contohnya, lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Albirru di sini juga maknanya takwa. Sama juga dengan hadis yang kita sebutkan ini, ya. Disebutkan hanya takwa, maka di sini juga mencakup makna albirru. Ittaqillah haitsuma kunta. Wasiat yang pertama tadi dikatakan bertakwalah kepada Allah dengan 3 keadaan. Yang pertama, dimanapun kita berada, ya, sendirian, di hadapan orang lain, di dalam negeri, ketika safar, di luar negeri, di luar daerah, dimanapun kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kapanpun waktunya, siang, pagi, atau sore, atau malam, kapanpun kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun keadaannya, susahkah, kayakah, atau pas lagi senang, atau pas lagi sedih, ya, atau pas lagi miskin,
Semuanya gimana pun keadaan kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini muraqabah, yaitu bertakwa di tatkala kita sendiri atau jauh dari orang-orang yang kita kenal. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bermaksiat itu lebih mudah dilakukan ketika kita jauh dari negeri kita. Ada orang sini yang safar misalnya, dia pindah ke Mataram, kuliah di Mataram, dia lebih mudah bermaksiat di Mataram karena nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang tahu dia. Kalau di sini udah di desa, sekalinya bermaksiat langsung jadi cibiran orang. Tapi kalau di kota mana ada orang mau mencibir, lu gue, iya kan? Hidup kamu, hidup saya, terserah kamu mau bermaksiat. Makanya dia lebih mudah bermaksiat. Jangan pun ketika dia jauh dari tempat tinggalnya. Ketika dia di tempat tinggalnya pun, ketika dia sendirian, seperti kita sebutkan tadi, di dalam selimutnya, dia bisa buka Instagram, dia bisa buka TikTok, dia bisa buka yang lain, dan di situ dia melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pembahasan kita kali ini. Ya. Allah yang mengawasi kita, Allah yang melihat kita. Kemudian wasiat yang kedua tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Sertakanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut dapat menghapus keburukan. Di sini ada dua perkara, dosa dan kebaikan. Ya. Para ulama menganalogikan, ya, dosa itu ibarat suatu hal yang najis. Ya, dan amal kebaikan itu adalah air yang suci. Ya, yang mana najis itu akan hilang dengan disiram dengan air yang suci. Ya, bagaimana Rasulullah pernah menganalogikan, ya, ketika beliau bersabda, bagaimana menurut kalian ketika ada seseorang yang mandi di sungai yang berada dekat rumahnya 5 kali sehari, gimana? Bersih nggak badannya? Bersih wahai Rasulullah. Begitu juga dengan sholat 5 kali sehari, dosanya akan terhapuskan. Ya, maka jelas kebaikan yang kita lakukan, ya, itu akan melebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, maka para ulama menyebut perkara ini dengan sebutan al-hasanat al-mahiyat, ya, kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus dosa. Dan itu banyak dalilnya. Di antaranya, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, salat 5 waktu dapat menghapus kesalahan. Kemudian dalil yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir, atau kama qala sallallahu. Umrah yang satu dengan umrah yang lain bisa menghapus dosa-dosa yang dia lakukan, ya, selama tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian bagaimana Utbah, sahabat Utbah, ya, bahkan sahabat Utbah itu dia dihapuskan dosanya karena perbuatan yang sudah dia lakukan, bukan perbuatan yang akan dia lakukan, tapi perbuatan yang sudah dia lakukan. Utbah adalah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian di tahun 8 kalau nggak salah, itu dia mengirim surat kepada kaum kafir Quraisy mengabarkan bahwasanya Rasulullah akan menyerang Mekah. Makanya Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya munafik ini. Kemudian kata Rasulullah apa? Kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Engkau tidak tahu bahwasanya Allah sudah mengatakan, sudah mengampuni dosa-dosa orang yang sahabat yang ikut pada perang Badar pada saat itu. Dan Allah mengatakan, lakukan apa yang engkau inginkan. Dalam artian kebaikan yang sudah dilakukan ikut pada perang Badar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasiat yang kedua ini merupakan isyarat bahwa meskipun seseorang bertakwa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat dia pasti akan berdosa, ya.
Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Istaqimu walan tuhsu. Bertakwalah kalau kalian kepada Allah dan kalian tidak bakalan bisa menjadi seorang yang sempurna. Gimana pun takwa kita, istiqomah kita kepada Allah, tapi suatu saat pasti akan berbuat dosa. Bukan berarti hadis ini menjelaskan udah kita berbuat dosa aja nanti kita akan tambal dengan kebaikan, bukan. Tapi dosa tadi kalau kita melakukannya kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan yang lain, maka dosa tadi akan hilang dengan sendirinya. Tapi wasiat yang terakhir ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, interaksilah, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang sangat mulia, ya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Dai atau orang awam atau bukan orang awam, dai atau yang mengaku dirinya berada di atas manhaj salaf, yang mengaku dirinya berada di atas manhaj sunnah, yang belajar Al-Qur'an, yang belajar hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ini penting kita miliki. Ya. Bagaimana ini lebih urgent daripada ilmu teori yang kita lihat atau yang kita pelajari. Karena masyarakat tidak pernah melihat berapa hafalan kita, berapa hafalan hadis kita, sholat tahajud kita berapa rakaat, sholat sunnah kita tetap dilakukan apa tidak. Masyarakat tidak melihat pada itu semua. Tapi masyarakat melihat bagaimana interaksi kita kepada mereka, bagaimana kita menghormati orang tua mereka atau orang-orang tua mereka, kita memberikan hadiah kepada mereka. Ini bentuk dakwah. Bukan hanya dakwah kita duduk di sini, kita hadir kajian, kita menyebarkan kajian, bukan. Kita dakwah dengan perilaku kita. Ya, terutama ini buat penuntut ilmu. Ini penting. Ya, ini lebih urgent daripada ilmu teori. Maka praktek akhlak itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Karena tidak ada yang melihat kepada hafalan, bahkan tidak ada yang melihat kamu lulusan mana, nggak ada. Paling yang lihat hanya kita-kita aja. Lulusan mana? Madinah. Wih. Yang lihat kita-kita aja. Tapi masyarakat awam enggak ada. Enggak ngurus dia mau Madinah, mau mana, enggak ngurus. Enggak ngurus dia. Ya, yang dilihat adalah praktek. Maka ini adalah kunci sukses seorang dai, seorang yang mengaku dirinya berada di atas manhaj salaf. Ini adalah salah satu kunci sukses. Dia terus teguh di atas manhaj salaf, yaitu dengan berinteraksi, mengutamakan adab dan memperlihatkan adab kepada orang awam. Ya. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semua untuk kita berinteraksi dengan manusia. Jangan gara-gara kita beda pemahaman dah saya di kamar aja sudah daripada debat terus, bukan. Lihat di sini seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan dia sabar dengan gangguan-gangguan masyarakat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang dia hanya berdiam diri, tidak mau berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguannya. Ini penting. Kita harus sabar, kita berbaur. Ana punya pengalaman dulu. Ya. Nah, tinggal di kampung yang di situ jelas berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Baru pindah, datengin Pak RT-nya. Ya, Pak, saya kalau kerja bakti mau, silakan dipanggil. Tapi kalau yang lain tidak mau. Kalau yang lain saya nggak mau. Paham lah ya. Kalau yang lain saya nggak mau. Oh, enggak. Ya, saya sudah tahu. Kan jadinya enak tuh. Saya tetap keluar, anak tetap keluar. Kadang kalau butuh belanja, kita belanja ke tetangga. Jangan belanja ke jauh. Belanja ke tetangga saja. Ya, sehingga dia mengenal kita. Sehingga dia, oh ternyata akhlaknya Masya Allah baik. Jangan cuma diem di rumah, enggak tahu tetangga. Ada yang mati enggak datang. Jangan. Ada yang meninggal walaupun dia bukan dari orang yang mengenal manhaj salaf, datangin. Kita takziah, kita mendoakan si mayit. Itu akhlak seorang muslim. Ya, kita berbaur dan ini diperintahkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada bab muraqabah tadi, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, wajib meyakini bahwasanya muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah Subhanahu wa taala itu lebih detail daripada CCTV manusia. Jangan pernah takut terhadap manusia, tapi takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah karena Allah, bukan karena manusia, ya. Maka dari itu yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, ya itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Jikalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.